warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 CGP Angkatan 11 Kota Semarang. Dengan saya Lia Afri Kustiana dari TKPGRI 17 dengan teman saya Adiani Handayani dari SD Negeri Ngijo 2 Kota Semarang dan juga Ayatuni Haya dari TKIP Bina Amal. kami di sini akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2 tentang supervisi akademik. Mari kita selanjutnya akan memperlihatkan video yang kami buat. Mari bergerak bersama guru penggerak. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam Bu Ya, Ade. senang melihat Buya. Sudah semangat sepertinya. Sudah Insya siap Allah, ya insya Allah saya siap untuk melakukan coaching hari ini Oke, buat luar biasa. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di mana hari ini saya akan menjadi pengamat ya untuk proses coaching kuliah dan juga dunia. Ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, di antaranya nanti saya akan menggunakan rubrik penilaian di mana untuk menilai bagaimana kuliah itu memiliki keterampilan coaching gitu ya. Ya. Bagaimana penerapannya, maka dari itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya adalah prinsip coach ya Bu. Kuliah harus memiliki prinsip kemitraan gitu, kemudian juga dapat berproses kreatif gitu, berpikir kreatif, kemudian juga memaksimalkan potensi daripada kunci, yaitu nanti bunyinya. Iya. Tidak lupa kompetensi inti yang harus dimiliki, diantaranya adalah present, yaitu hadir, memiliki kehadiran penuh gitu ketika nanti proses percakapan ya. Kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali gitu potensi-potensi yang ada pada kunci, serta yang terpenting jangan lupa untuk berpegang pada alur tirta Ya. yang sudah Ibu pelajari Ya, sudah paham, insya Allah Jeh? sudah saya Ya, pelajari. oke. Untuk itu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu. Yang pertama yaitu kompetensi coaching mana yang ingin Bu Lia kembangkan pada proses coaching ini hari ini? Baik, mungkin yang akan saya kembangkan pada proses coaching ini yang pertama yaitu saya mungkin akan selalu mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Iya, luar biasa. Jadi ada dua hal ya yang ingin Buya kembangkan, Ya. yaitu dapat mendengarkan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Ya. Nah, di antara dua hal tersebut nih, kira-kira mana yang secara spesifik ingin Buya lebih kembangkan seperti itu? Mungkin kalau menurut saya itu lebih ke mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Ade ya. Iya. Ya, jadi supaya lebih dapat menggali lagi apa yang tekniknya seperti itu. Oh iya, karena memang itu inti dari coaching nanti Ya, ya, dapat betul, memaksimalkan daripada coaching sendiri Ya, gitu ya, Bu. ya, Luar betul. biasa betul. Lalu berarti indikator pencapaian apa yang ingin Bu lihat tuju? Indikator yang akan saya tuju yaitu mungkin dapat menerapkan teknik tirta itu tadi dengan runtut, kemudian dapat menggali potensi dari kunci. Oke, luar biasa. Berarti nanti semoga dari proses atau kegiatan coaching yang dilakukan, Buya sudah bisa menerapkan atau memegang alur tirta, kemudian Ya. bisa memaksimalkan potensi. Insya dari Allah, coaching. ya. Oke, semangat Bu. Ya, siap. Silakan kita lakukan ya untuk Ya. kegiatan coaching. Nanti Baik. saya akan aman. Terima kasih Bu Ade, semoga diberi kelancaran ya Bu Ade hari ini ya. Baik, terima kasih. Iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam Bu Niha. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini nih Bu Lia, saya itu ada permasalahan di kelas saya. Mhm. Jadi ini ceritanya saya kesini tuh mau curhat, mau sharing lah. Oh ya, gitu, seperti itu. iya iya iya. Ya baik. Jadi saya itu di kelas itu ya menghadapi siswa yang suka mukul-mukul gitu ya, mukul-mukul, undang-undang temennya, dorong gitu ya, Iya. sehingga apa namanya mengganggu ketika ada KBM. Awalnya misalkan dia asik nih dengan kegiatan-kegiatan yang dia lakukan, tapi tiba-tiba dia dorong temennya gitu ya, akhirnya kan kelas jadi kacau sehingga KBM pun apa namanya agak terkendala gitu. Terganggu gitu Iya, ya, Bu. benar. Baik. Di sini Bu Niha punya permasalahan bahwa ada muridnya Bu Niha itu yang sukanya mukul, kemudian suka dorong-dorong. Jadi ketika ada teman yang ada di sebelahnya itu anak itu merasa terganggu seperti itu ya Bu Niha ya. Iya. Baik. Mungkin dari percakapan atau obrolan kita kali ini itu kira-kira apa yang Bu Niha harapkan dari percakapan ini? Ya, yang pertama saya merasa ini ya plong gitu ya karena sudah bercerita dengan permasalahan saya yang seperti ini. Yang kemudian yang kedua saya harapannya pengen ada solusi gitu ya sehingga nanti KBM saya bisa apa namanya berjalan dengan baik. Oh. Seperti itu. Baik. Dari percakapan ini Bu Niha kepengen harapannya itu supaya plong ya sudah plong alhamdulillah, kemudian menemui masalah ini ada solusinya seperti itu ya Bu. Baik, kemudian sekarang yang ingin saya tanyakan itu indikator baik menurut Bu Niha itu seperti apa?
harapan saya gitu ya Bu ya. Iya, indikator ke depan harapan. gitu ya. Ke Iya. depan saya ingin satu ya melakukan pembelajaran yang menarik gitu ya, menarik anak ini. Kemudian saya ingin tunjukkan juga gambar-gambar atau video-video yang menunjukkan perilaku yang baik yang mana, kemudian perilaku yang tidak baik yang mana, sehingga anak ini secara tidak langsung dia akan memahami perbuatannya yang baik itu seperti ini gitu, yang tidak baik kepada teman itu seperti ini gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan nasihat ya, itu yang jelas gitu ya, dan nasihat ini kaitannya dengan kalau temannya diginikan nanti seperti apa, kemudian kalau itu terjadi kepada dirinya nanti seperti apa gitu ya. Kemudian saya akan bercerita, saya akan membawa buku cerita, kemudian saya ceritakan perilaku-perilaku yang baik yang perlu dicontoh gitu. Baik. Harapannya Bunda mungkin anak itu memahami apa itu perilaku baik dan mana perilaku buruk seperti itu ya Bunda. Baik. Jadi menurut Bunda itu indikator baik anak itu bisa tidak mengganggu temannya, kemudian dengan memberi nasihat nanti Bunda juga akan harapannya anak itu bisa memahami berperilaku baik dan buruk seperti itu ya Bunda. Iya, karena barangkali dia tidak paham nih perbuatan saya ini jelek apa bagus Ya, gitu ya, bisa sudah jadi. tepat apa belum, barangkali Iya. dia belum paham ya. Ya, baik. Ya, mungkin dari kegiatan dari masalah Bunda ini indikator menurut Bunda baik itu dengan seperti yang dijelaskan tadi, mungkin Bunda mungkin ada penerapan langkah apa yang akan diambil ke depannya dalam menghadapi perilaku anak ini Bunda. Kalau yang intern tadi kan terkait dengan pembelajaran ya, Okay. pembelajaran yang menarik, bercerita dan lain sebagainya. Lah ke depan saya ingin visit ya kepada orang tuanya ya, bertemu Yeah. dengan ayah bundanya, kondisinya seperti apa di rumah, kemudian ada permasalahan apa, itu nanti yang kami akan rencanakan ya. Jadi membuat jadwal ketemu dengan ayah ibunya di rumah. Ya, barangkali dengan saya berkunjung, anak ini menjadi lebih beda lah nanti. Oh, bu guruku ternyata sayang sampai ke rumah saya gitu ya, berkunjung ke rumah saya, dibawakan oleh-oleh gitu ya. Setelah itu juga saya bisa menggali ke orang tuanya permasalahan anak ini kenapa gitu, atau mungkin karena ingin diperhatikan atau bagaimana. Iya, baik. Luar biasa Bunda. Langkah yang diambil Bunda itu mungkin bisa harapannya itu anak semakin bisa memahami bahwa gurunya itu juga memperhatikan anak itu, kemudian dari orang tua juga nantinya harapannya orang tua itu mengerti masalah apa yang terjadi di sekolah seperti itu ya Bunda ya. Baik, kemudian harapan akan memberikan perubahan perilaku anak didik itu mungkin Bunda ke depannya itu kapan kira-kira Bunda itu akan action dalam masalah ini? Ya, secepatnya akan kami komunikasikan kepada kedua orang tuanya ya. Tentunya untuk target ya paling tidak pekan depan sudah saya komunikasikan, dan mendapatkan jadwal kunjung ke rumah orang tuanya itu bisa dijadwalkan di orang tua seperti itu. Ya, baik. Ya, luar biasa Bu Niha. Ini mungkin bentuk tanggung jawabnya Bu Niha dalam penerapannya dengan anak-anak gitu dalam kegiatan belajarnya. Baik, dari percakapan ini kira-kira apa yang Bu Niha dapatkan dari percakapan kita ini? Iya, yang pertama saya senang sekali ya karena bisa menceritakan tentang permasalahan saya. Tentunya yang kedua bisa sharing gitu ya dengan rencana saya seperti ini. Kira-kira pertimbangan dari Bu Lia seperti apa, ternyata ya memang setuju gitu ya. Selanjutnya nanti dari yang saya rencanakan ini misalkan tidak berhasil ya nanti kita bisa ngobrol lagi gitu ya. Iya, Bu Lia. siap, benar. Iya. Baik Bu Nia, mungkin dengan obrolan kita ini harapan saya juga ada solusi tersendiri dengan Bu Nia, dengan Bu Nia menceritakan dengan saya. Jangan sungkan-sungkan nanti untuk selanjutnya nanti Bu Nia saya minta follow up-nya dari Bu Nia, mungkin nanti anak ini seperti apa, apakah ini efektif digunakan atau bagaimana seperti itu Bu Nia. Terima kasih Bu Lia. Ya, sama-sama Bu Nia. Nanti kapan-kapan ketemu lagi. Siap, ya insya Allah nanti kita lain kali bertemu kembali. Harapannya semuanya sudah baik-baik saja ya Bu Nia ya. Terima kasih Bu Lia. Ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Lia, tadi sudah melakukan proses coaching ya, sudah praktik coaching, sudah berjalan dengan baik ya. Alhamdulillah, ya. Saya ya, alhamdulillah. Ada hal yang ingin saya tanyakan pada kegiatan pasca observasi ini, Bu. Kira-kira apa yang sudah Bu Lia lakukan dari kegiatan coaching tadi dan indikator ketercapaiannya itu apa? Baik,
untuk yang saya lakukan pada kegiatan coaching hari ini, yaitu saya sudah melakukan prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Jadi saya alhamdulillah untuk coaching itu sudah secara leluasa dalam menyampaikan ke saya, dan dengan secara sendirinya coaching itu juga sudah mendapatkan hasil atau solusi tersendiri seperti itu. Ya betul. Tadi yang Bu Lia sampaikan sama dengan catatan saya ya, saya sudah membuat catatan dan pengamatan dari rubrik penilaian juga. Betul, Ibu Lia sudah melakukan prinsip kemitraan. Jadi ketika mendengarkan Bu Niha sebagai coach itu bercerita bagaimana Bu Lia bisa membentuk bonding gitu ya, kedekatan. Jadi Bu Niha itu bisa bercerita dengan leluasa seperti itu. Kemudian Bu Lia juga sudah menunjukkan proses kreatifnya untuk berusaha menggali apa sih ibaratnya ya, potensi-potensi mengeluarkan ide-ide dari coach sendiri gitu ya, sehingga dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi coach ya. Itu memang sudah luar biasa di catatan saya, dan yang paling penting ini ya Bu, Bu Lia itu sudah dengan runtut menerapkan percakapan daripada coaching itu dengan alur tirta. Nah ini yang luar biasa ya. Oke. Berdasarkan hasil coaching ya Bu, tadi sudah dilakukan. Nah kompetensi apa lagi nih Bu selanjutnya gitu yang ingin Bu Lia kembangkan? Baik, untuk selanjutnya itu mungkin saya lebih ke kehadiran ya, kehadiran penuh. Jadi mungkin ketika coaching itu bercerita, saya ingin lebih lebih perhatian khusus kepada si coach, jadi sehingga coach semakin leluasa dalam menyampaikan apa maksud yang ingin beliau ceritakan kepada saya seperti itu. Oke, walaupun tadi saya lihat berdasarkan pengamatan beliau sudah melakukan itu ya, melakukan kehadiran penuh. Beliau sudah ibaratnya berkomunikasi dengan baik, menatap mata ibaratnya coachingnya gitu ya dengan hangat, kemudian memperhatikan semuanya. Tapi memang mungkin ada ketidakpuasan gitu ya, perlu ditingkatkan lagi gitu. Itu memang pengujian ya luar biasa. Saya memberikan apresiasi gitu ya, itu menjadi suatu proses yang luar biasa. Bu Lia sudah bisa melakukan proses coaching ini dengan lancar, dengan benar-benar dapat memaksimalkan potensi daripada coaching. Luar biasa Bu Lia. Terima kasih ya Bu Ade ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Niha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lia. Ya, Bu Niha sudah siap untuk melakukan coaching hari ini? Siap, insya Allah. Baik. Sebagai pengamat, saya di sini akan menyampaikan Bu Ade sebagai Bu Niha sebagai coach, kemudian Bu Ade sebagai coaching. Di sini saya akan menyampaikan beberapa rubrik yang perlu Bu Niha ketahui ya. Yang pertama yaitu rubrik penilaian, itu menerapkan tentang atau memiliki prinsip coach, di antara lain kemitraan, kemudian proses kreatif, memaksimalkan potensi. Di situ tidak boleh keluar dari ketiga itu ya Bu, prinsip coach itu. Kemudian juga menerapkan kompetensi coaching yang lain, yaitu dengan present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan jangan lupa menerapkan alur tirta. Bu Lia paham ya di sini untuk tirta itu maksudnya apa ya? Iya. Baik, dari kompetensi coaching ini kira-kira kompetensi apa yang Bu Lia akan kembangkan? Ya, dari yang nanti saya lakukan ya terkait dengan coaching gitu ya, saya akan memaksimalkan atau mengembangkan dua, yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik. Kemudian bagian mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Ya, yang saya ambil yang nanti saya maksimalkan itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa gitu ya. Jadi karena dengan ini kita melakukan pertanyaan yang berbobot itu nanti bisa menggali dari coach permasalahannya, kemudian bagaimana dia bisa menemukan ide-ide kreatif sehingga nanti permasalahannya itu bisa terselesaikan. Ya, baik. Kemudian yang ketiga pertanyaan saya, indikator ketercapaian apa yang ingin dituju? Iya, yang jelas nanti saya akan menerapkan alur tirta ya, jadi tujuan yang jelas, kemudian kita juga bisa mengidentifikasi, kemudian kita bisa rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi itu nanti bisa maksimal dengan yang saya lakukan, coaching yang saya lakukan. Baik, dari awal hingga akhir saya rasa Bu Nia sudah cukup siap untuk melakukan kegiatan coaching ini. Semoga berhasil Bu dalam melakukan kegiatan coaching ini. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Niha. Waalaikumsalam. Ya Allah, senang bertemu Bu Niha. Apa kabarnya? Alhamdulillah, saya juga senang. Kita sehat semuanya ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Bu sehat. Bu Adi ada yang mau disampaikan? Iya Bu, ini kebetulan sekali. Jadi saya kesini mau menemui Bu Niha. Saya ingin mengobrol gitu. Ada yang ingin saya ceritakan Bu. Iya, monggo. Ya, ini tentang masalah saya di kelas ya Bu. Jadi saya memiliki seorang murid. Iya. Gitu. Jadi murid saya ini itu dalam membaca ya Bu, dia tuh Iya. bisa membaca, tapi tidak bisa memahami apa yang dia baca. Jadi padahal dia sudah kelas 4. Nah, jadi murid ini tuh mengalami kesulitan memahami dari apa yang sudah dia baca seperti Iya. itu Bu. Jadi saya agak mulai apa ya deg-degan ya, galau ya, gimana ya Bu, karena apa? Kalau kelas 4 itu kan membacanya sudah pemahaman. Kita sudah masuk soal-soal HOTS, literasi, karena kan persiapan di ANBK juga kan Bu. Iya, nanti pasti kalau ketika ANBK dia belum bisa memahami soal literasi, soal cerita, pasti akan kesulitan dalam mengerjakan. Karena ketika dia mempunyai soal gitu ya, ada satu pertanyaan gitu, begitu dia baca dia langsung bingung, ini apa Bu? Seperti itu. Tidak langsung mudeng kayak teman-temannya gitu ya. Tidak Bu, gitu. Ya Bu Ade punya permasalahan ini ya, menghadapi murid yang ketinggalan dalam hal akademik gitu ya. Kira-kira dari yang nanti kita bicarakan, harapan dari Bu Ade seperti apa? Saya harapannya bisa sharing sama Bu Niha, lalu bisa menemukan solusinya gitu ya Bu. Jadi kira-kira tuh saya harus bagaimana ini mengambil langkahnya gitu. Kira-kira yang mau dilakukan Bu Ade seperti apa? Mungkin ide yang seperti apa? Atau mungkin langkah-langkah atau trik yang bagaimana menghadapi anak ini? Kalau untuk menghadapi anak tersebut ya Bu, saya sudah melakukan pembelajaran tentunya berdiferensiasi. Karena memang anaknya kan tidak seperti temannya, ibaratnya seperti itu ya. Kalau temannya kita dengan metode atau pembelajaran langsung berkelompok seperti itu sudah Langsung berjalan paham gitu. gitu ya. Kalau dia memang harus dengan pendampingan khusus. Jadi saya sebagai guru harus menyiapkan juga beberapa media yang konkret gitu ya. Kalau pembelajaran yang lain, kalau untuk membaca ya harus saya dampingi gitu. Saya dampingi untuk memahami apa yang dia baca seperti itu Bu. Saya juga tentunya melakukan tambahan jam Bu. Jadi kan kebetulan murid ini itu non muslim gitu ya. Jadi ketika temannya itu melakukan pembiasaan sholat, kemudian anak tersebut saya tawarkan untuk ayo kita belajar sama Bu Adi nih gitu. Di luar Jadi saya jam pelajaran betul, gitu saya ya. beri tambahan Iya. tambahan jam pelajaran gitu. Ketika teman-temannya itu Mengisi waktu luang ya, dia ya. betul. Karena kan kami memang nggak ada guru agama Kristen, jadi kita tidak bisa memfasilitasi. Kemudian saya alihkan untuk bisa saya beri tambahan jam pelajaran. Akan tetapi memang anaknya itu agak berbeda, jadi kasihan juga kalau saya push gitu ibaratnya. Di pus pun ini ya agak susah gitu ya untuk memaksimalkan itu ya. Iya, karena kan saya ketika memberi tambahan gitu ya, dari guru-guru lain juga memberikan nasihat atau masukan, Mbak, emang ini anaknya kan berbeda gitu ya, kebutuhannya tuh dia sehat dulu, kasihan kalau terlalu diberikan tambahan gitu. Teman-teman tuh seperti itu, jadi saya juga mulai, oh iya ya Bu, ternyata anaknya mungkin memang berbeda seperti itu. Iya, bagus sekali sih Bu Ade idenya. Jadi apa namanya, ada pembelajaran berdiferensiasi, kemudian memberikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, itu bagus sekali sih. Semoga bisa terwujud ya Bu Ade. Iya, betul. Ya. Nah ini apa namanya, kira-kira kapan ide-ide yang baru yang akan dilakukan Bu Ade ini terkait dengan untuk memaksimalkan potensi dari muridnya Bu Ade ini? Tadi kan sudah pembelajaran berdiferensiasi, kemudian mengisi waktu luang di waktu teman-temannya sholat gitu ya. Nah, ide yang lain yang akan dilakukan dan kemudian ada target ke depan bagaimana? Misalkan semester ini atau bulan ini harus terlaksana dan lain sebagainya, itu seperti apa? Oh, jadi kalau yang saya pikirkan gitu ya Bu, ketika saya melakukan 2 langkah tadi kan, ketika nanti memang belum efektif, saya ingin berkomunikasi kepada orang tua. Jadi saya ingin memanggil orang tuanya supaya bisa ngobrol ibaratnya seperti itu, menggali seperti apa anak tersebut. Karena kalau ketika saya bertanya dengan guru sebelumnya, itu ternyata memang anaknya itu memiliki kekurangan fisik juga. Jadi dia pernah sakit lama di kelas 3 sampai berbulan-bulan. Kemudian dia juga melakukan operasi kayak operasi jantung, terus suaranya tuh sengau gitu ya Bu. Jadi memang mungkin ada kekurangan yang membuat kognitifnya berpikir ya, ya. betul. Nah, dari situ ketika nanti orang tua sudah menceritakan, saya sudah bisa menarik beberapa hal atau kesimpulan.
mungkin kalau memang ternyata arahnya anak ini adalah slow learning gitu ya ibaratnya, tapi kan guru nggak bisa ngejudge ya Bu, betul, karena kita tidak punya kompetensi untuk memberikan asesmen. Lah mungkin saya ingin mengajak anak tersebut itu dilakukan asesmen gitu di RDRM ya kalau di dinas pendidikan seperti itu, tapi atas izin orang tuanya juga, karena nanti yang dinilai juga orang tuanya seperti itu. Untuk targetnya kira-kira ada kapan gitu, misalkan semester ini atau bulan ini, atau untuk komunikasi orang tua dan asesmen yang ke dinas pendidikan? Oke, untuk komunikasi orang tua ingin saya lakukan secepatnya ya, mungkin dalam waktu minggu ini gitu ya Bu. Nanti selanjutnya untuk membahas bagaimana perkembangannya, dan kalau memang perlu atau harus melakukan asesmen ya saya targetkan di semester kedua, karena ya pokoknya di kelas 4 ini harapan saya tuh anak itu bisa di asesmen, jadi nanti tahu anak itu tuh punya kebutuhan khusus apa tidak. Kalau kelas 5 ya sudah begitu ANPK ya sudah tenang ya, sudah ada jawaban seperti itu. Ya, bagus sekali Bu. Jadi yang bisa saya ambil kesimpulan ya tadi tindakan dari Bu Ade itu ya, memberikan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian memberikan tambahan jam pelajaran di sela-sela kegiatan sholat gitu ya. Kemudian yang ketiga komunikasi dengan orang tua, kemudian melakukan asesmen yang tadi ke dinas pendidikan, kemudian target ke depan itu adalah semester depan. Semoga bisa terlaksana dan terselesaikan masalah Bu Ade. Ya, amin. Terima kasih Bu supportnya. Sama-sama. Saya merasa senang Semangat. ya dengan mengobrol bersama Bu Nia. Jadi saya mulai tercerahkan gitu ya. Oh iya, langkah step by step yang harus saya lakukan selanjutnya. Seperti itu. Ada yang mau disampaikan Bu Ade? Sampun, terima kasih Bu. Mungkin nanti bisa kita lanjut kapan-kapan ketika saya sudah melakukan terus ya. Oke. Terima kasih Bu Nia. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Niha, di sini Bu Niha sebagai coach dan juga Bu Adi sebagai coach ya Bu Niha ya. Ya. Baik, sebelum menyampaikan hasil pengamatan saya tadi, mungkin ada yang ingin saya sampaikan beberapa pertanyaan ya. Saya menyampaikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang sudah dilakukan dan apa yang indikator ketercapaian apa yang sudah Bu Niha lakukan? Ya. Tadi saya melakukan percakapan ya dengan coach ya. Di sini saya sebagai coach, jadi ya saya sudah mempraktekkan prinsip coach ya. Jadi kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Jadi tadi saya sudah melakukan penggalian pertanyaan gitu ya, terkait dengan permasalahan yang dihadapi Koci gitu ya, dan alhamdulillah Koci menceritakan secara leluasa ya, terbuka tanpa ada rasa takut gitu ya. Jadi kita bisa lebih nyambung untuk komunikasinya seperti itu. Baik. Mungkin sesuai dengan catatan di saya ya Bu ya, tentang prinsip coaching, kemudian menerapkan alur kita. Di sini Bu Niha semuanya sudah melakukannya. Alur kita, kemudian teknik rasa juga, saya juga bisa melihat coaching itu juga memang dengan secara lepas ngobrol dengan Bu Niha seperti itu. Kemudian coaching juga sudah bisa menentukan solusinya sendiri dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Nia. Mungkin pertanyaannya berbobot itu tadi ya Bu ya. Ya seperti itu. Baik. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua ya Bu Nia, ya mungkin apa yang ingin dikembangkan kembali dari Bu Nia? Iya, tadi yang dari hasil coaching yang saya lakukan itu saya ingin mengembangkan kehadiran penuh. Ya, jadi harapannya saya juga seakan-akan ikut larut gitu ya dalam permasalahannya coaching gitu ya, sehingga saya benar-benar bisa ikut merasakan gitu ya, kemudian efeknya kepada diri saya seperti itu. Jadi saya bisa lebih dalam untuk melakukan pengamatan, melakukan penggalian pertanyaan dan sebagainya. Baik, di sini Bu Nia mungkin akan lebih mendalami gitu ya dari si coach itu, supaya si coach itu merasa lebih didengar, jadi lebih santai dalam ngobrol seperti itu. Mungkin kedepannya Bu Nia akan memaksimalkan lagi sebagai coaching. Semoga untuk kedepannya Bu Nia semakin hebat, semakin mantap dalam penerapan coaching ini. Terima kasih Bu Nia, semoga ke depan bisa lebih maksimal. Amin, terima kasih Bu Nia. Sama-sama. Ya. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Ade? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Sudah siap untuk melakukan coaching hari ini? Siap Bu. Ya. Bu Ade, ini saya sebagai pengamat di sini ya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan percakapan nanti Bu Ade sebagai coach menghadapi coaching gitu ya, biar nanti hasilnya maksimal. Nah di sini saya
sebagai pengamat akan menyampaikan tentang rubrik-rubrik apa saja gitu ya yang nanti bisa dijadikan pijakan ya sebagai dasar nanti Bu Ade melakukan coaching gitu ya. Yang pertama terkait dengan prinsip coach ya, di sini ada 3 gitu ya, ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Jadi saya sampaikan supaya nanti ketika Bu Ade melakukan coaching itu tidak keluar dari prinsip ini gitu ya. Dan yang kedua ada kompetensi coaching. Jadi di sini apa saja yaitu tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot ya tentunya dengan teknik rasa gitu ya. Jadi nanti harapannya coaching itu bisa leluasa menyampaikan permasalahannya ketika kita hadir penuh dan kita merasa sebagai coach itu kita mendengarkan dengan seksama seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang tidak lupa dan ini sangat penting sekali itu adalah menerapkan alur tirta gitu ya. Bu Ade sudah paham kan ya alur tirta seperti apa gitu ya. Tujuan, kemudian identifikasi, kemudian yang ketiga apa Bu Ade? Rencana aksi dan tanggung jawab gitu ya. Untuk selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan dulu Bu. Yang pertama di sini terkait dengan percakapan nanti dengan coaching, kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan nanti? Oh iya, jadi kegiatan coaching yang akan saya lakukan, saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertama adalah saya bisa mendengarkan aktif. Iya, jadi saya bisa mendengarkan apa yang coach bicarakan, permasalahannya seperti apa, dan kemudian saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu sehingga dapat menggali ide-ide dan memaksimalkan potensi daripada coach tersebut. Ya, ada 2 gitu ya. Dari 2 ini yang lebih spesifik yang nanti Ibu kembangkan yang mana? Yang ingin lebih saya kembangkan gitu ya Bu, yang supaya lebih bagus tentunya di intinya yang mengajukan pertanyaan berbobot. Karena bagi saya itu salah satu inti dari coaching ya, supaya dapat menggali kemudian coach itu bisa menemukan ide-ide atau menyelesaikan masalahnya dari solusi sendiri gitu ya. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua Bu Ade, indikator pencapaian apa yang ingin dituju dari coaching nanti? Yang pertama adalah saya ingin bagaimana caranya saya dapat menggali potensi daripada coach itu secara maksimal. Yang kedua saya dapat menerapkan gitu ya, menerapkan alur tirta itu dengan runtut gitu, tanpa ada yang terlewat satupun seperti itu. Iya. Insya Allah sudah cukup ya dari yang saya sampaikan gitu ya terkait dengan rubrik prinsipnya seperti apa, kompetensinya, kemudian penerapan alur tirta, kemudian terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan gitu ya. Dari saya pengamat insya Allah sudah cukup dan selamat melakukan coaching, semoga berhasil. Terima kasih Bu Nia. Sama-sama Bu Ade, selamat bekerja. Bu Ade. Waalaikumsalam Bu Lia, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Ade gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Luar biasa. Senang bertemu Bu Lia. Katanya ada yang mau diobrolin Bu. Iya Bu Ade. Saya itu dari tadi pagi pengen ngomong sama Bu Ade perihal ini. Tapi Bu Ade tadi pagi kan masih sibuk ya. Iya. Jadi alhamdulillah ini sekarang sudah ada waktu Bu Ade. Ya, ada silakan Bu Lia. Apa yang mau diceritakan? Diobrolkan. Jadi gini Bu Ade, di sekolah saya itu kan ada satu anak. Anak itu sukanya mengganggu anak-anak yang lain, terlebihnya seorang anak perempuan. Jadi anak itu sukanya ngambil jajan, terus kemudian melempar pensil, kemudian mematahkan penggaris seperti itu, dan itu dilakukan selalu berulang-ulang. Oh, jadi Bu Lia punya permasalahan ada seorang anak yang jahil gitu ya, Bu, sama teman-temannya. Iya, ya. Jadi perilakunya ini tuh sudah sangat mengganggu anak-anak yang lain seperti itu Bu Ade. Yang lain terganggu dengan perilakunya. Betul, betul Bu Ade. Jadi yang ingin Bu Lia bicarakan ya tentang itu, lalu apa yang ingin Bu Lia harapkan nih dari obrolan kita hari ini? Baik, saya tuh berharap dari obrolan ini tuh saya bisa mendapatkan solusi dari apa yang ada permasalahan saya ini, dari sikap bagaimana saya bisa merubah sikap atau perilaku anak ini, kemudian sehingga dia bisa berperilaku baik terhadap teman-temannya yang lain seperti itu Bu Ade. Oh iya, jadi harapannya nanti setelah ini menemukan solusi ya Bu, supaya anak tersebut tidak berperilaku seperti itu lagi ya, tidak mengganggu temannya lebih baik lagi. Oke, luar biasa. Ya. Kemudian berarti sekarang yang ingin saya tanyakan ya, indikator apa yang menurut Bu Lia itu ingin lakukan itu supaya anak tersebut itu tidak
mengganggu temannya. Jadi apa yang ingin Bu Lia lakukan nih dalam hal itu gitu, penanganan hal tersebut? Baik Bu Ade. Jadi menurut saya indikator baik yang saya harapkan dari anak tersebut yaitu anak tersebut itu tidak mengganggu teman-teman yang lain gitu. Kemudian yang kedua, mereka bisa saling membantu dan menolong seperti itu. Kemudian yang ketiga, anak tersebut dan juga anak yang lain itu bisa empati dengan teman-teman yang lain. Oke, baik. Berarti tadi ada indikator baik yang pertama tidak mengganggu ya, Iya. tidak mengganggu temannya. Kedua tentunya saling membantu atau menolong. Oke. Dan yang ketiga tentunya mempunyai sikap empati gitu ya Betul, sama teman-temannya, betul. tidak seperti sekarang ini begitu ya. Iya, Bu Lia, iya, ya? betul Bu Ade. Iya, lalu kira-kira apa sih yang bisa Bu Lia lakukan untuk bisa merubah si anak tersebut nih perilaku yang ternyata sudah seperti itu? Nah, apa yang bisa kira-kira Bu Lia lakukan? Baik, mungkin saya akan ini ya Bu Ade ya, membuat kesepakatan kelas dulu dengan anak-anak melalui ide-ide mereka sendiri. Mungkin dari kesepakatan itu mereka bisa mengeluarkan ide atau gagasannya mereka sendiri seperti itu. Setelah itu mereka, setelah ada keyakinan kelas, mereka bisa membuat keyakinan kelas mereka sendiri. Jadi dengan mereka membuat kesepakatan kelas sendiri, mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka sepakati. Setelah itu, kemudian setelah terbentuk kesepakatan kelas, mungkin saya akan mengajarkan anak-anak dengan menonton video untuk bermain peran seperti itu. Jadi saya akan memutarkan video, saya memperlihatkan anak-anak anak yang bersikap baik dan anak yang bersikap kurang baik. Kemudian video itu dari video itu mereka bisa memahami gitu, memahami apa itu anak yang bersikap baik, bagaimana anak itu berbuat tidak baik, berbuat salah, berbuat baik seperti itu. Jadi mereka dengan sendirinya akan menyadari bahwa mereka itu telah melakukan perbuatan baik atau mereka telah melakukan perbuatan tidak baik seperti itu. Oke, luar biasa. Ya. Itu menurut saya salah satu hal yang bagus sekali ya Bu. Jadi Ya. langkah yang Buya pertama lakukan membuat kesepakatan kelas gitu ya. Jadi menjadi keyakinan kelas mereka, Betul. di mana mereka akan bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan seperti itu. Kemudian yang kedua bisa dengan bermain peran ya. Jadi anak-anak bisa lebih tahu membedakan mana perilaku baik, mana tidak. Kemudian bisa mencontoh perilaku-perilaku yang baik. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa ya, Iya. menjadi budaya positif anak ya. Betul, nantinya itu harapan saya itu dengan adanya solusi dari masalah saya ini, anak-anak itu bisa dilatih untuk menerapkan budaya positif di kelas seperti itu. Oh iya, berarti tujuannya agar anak-anak bisa menerapkan budaya positif di kelas. Betul, Ya, jadi betul. sudah tidak ada anak nakal Iya, ibaratnya seperti itu anak-anak ya, yang Bu, ya. ya mereka akan paham dengan sendirinya seperti itu. Oke, wah luar biasa menarik menurut saya ini Iya. Bu Lia ya. Nah, baik. Untuk bentuk tanggung jawab dalam waktu dekat berarti ya. Bu Lia tentunya akan membuat kesepakatan kelas. Gitu Iya. deh. Kira-kira kapan nih waktu yang tepat untuk melaksanakan hal tersebut, Bu? Ya, mungkin untuk kesepakatan kelas saya akan mulai besok pagi Bu. Jadi semakin cepat semakin baik sehingga anak tersebut bisa segera teratasi. Seperti itu. Satset ini Iya, ya, Bu, ya, satset. satset betul luar biasa. Iya. Berarti besok kuliah langsung bisa melakukan tindakan gitu ya, mencoba langkah dari awal bagaimana kuliah bisa membuat kesepakatan kelas, kemudian menerapkannya ke anak-anak gitu Iya. ya. Kemudian kuliah juga ada langkah yang kedua. Betul. Tadi ya, Bu. Jadi setelah ada kesepakatan kelas mungkin saya akan memperlihatkan anak-anak video pembelajaran Bu. Jadi anak-anak nanti akan saya putarkan video yang mana memperkenalkan atau memberikan informasi ke anak-anak bagaimana anak yang baik dan anak yang kurang baik seperti itu. Oke, luar biasa, Bu. Berarti kuliah sudah menemukan ibaratnya itu menurut saya sudah langkah gitu ya, dua langkah inti gitu yang bisa kuliah lakukan. Iya. Jadi nanti kuliah bisa terapkan gitu ya. Nanti mungkin ada juga nggak kuliah membutuhkan bantuan atau ini kira-kira langkah yang kuliah lakukan ini butuh bantuan dari siapa seperti itu, Bu? Ya mungkin bantuan dari Bu Ade ya mau untuk memberikan masukan ke saya, mungkin saya di sini akan menerapkan apa yang menjadi solusi menurut saya itu, kemudian nanti mungkin Bu Ade saya minta tolong lagi ke depannya nanti mungkin ya Bu Ade ya. Oke, Kalau misalnya saya butuh siap. bantuan nanti untuk kedepannya nanti akan saya ceritakan juga ini nanti akan seperti apa. Ya, nanti saya akan dengan senang hati mengobrol dengan kuliah. Jadi nanti kita obrolkan lagi Ya. hasilnya seperti apa gitu Ya, ya, Bu, ya. ketika sudah diterapkan dua langkah tersebut. Betul. Begitu kuliah, Ya. semangat, Ya, semoga insya Allah. berjalan lancar sesuai dengan Amin. harapan. Ya, terima kasih Bu Ade atas waktunya. Karena ini sudah jam pulang sekolah, saya izin mau pulang sekolah dulu. Oh, iya. Baik, Oke. terima kasih Bu Ade. Ya, Ya, oke, Bu, Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bu Ade, tadi saya sudah melakukan pengamatan ketika Bu Ade sebagai coach, kemudian Bu Lia sebagai coaching. Alhamdulillah ya sudah ada beberapa yang bisa saya simpulkan gitu ya terkait ini. Sebelum saya menyampaikan dengan yang saya lakukan pengamatan tadi gitu ya hasilnya seperti apa, saya ingin mengajukan pertanyaan ini kepada Bu Ade. Tadi yang sudah dilakukan terkait dengan indikator pencapaian dan lain sebagainya, dari Bu Ade sendiri seperti apa? Dari kegiatan coaching yang tadi sudah saya lakukan bersama Bu Lia, Ibu, saya sudah melakukan beberapa hal seperti saya sudah menggunakan prinsip kemitraan dalam mendengarkan gitu ya Bu Lia sebagai coaching. Kemudian saya juga melakukan proses kreatif bagaimana saya bisa menemukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi Bu Lia, kemudian sehingga memaksimalkan coaching tadi ya. Lalu juga saya menerapkan prinsip alur tirta mulai dari yang pertama tujuan hingga terakhir tanggung jawab seperti itu. Iya, betul sekali. Jadi sesuai dengan catatan diri saya ya. Jadi tadi Bu Ade sudah melakukan prinsip sebagai coach, kemudian menerapkan alur tirta, kemudian teknik asa dan lain sebagainya sudah dimaksimalkan ya sama Bu Ade. Tadi saya juga sudah melihat ya coach bisa sebegitu leluasannya menceritakan permasalahannya, dan tadi Bu Lia sebagai coach tadi juga sudah menemukan ide-idenya sendiri karena pertanyaan itu dari Bu Ade ya. Kemudian yang saya tanyakan terakhir kali adalah dari hasil coaching tadi itu kompetensi apa lagi yang ingin Bu Ade kembangkan? Salah satu kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah present, jadi kehadiran penuh. Bagaimana saya dapat mendengarkan ketika coach itu bercerita gitu, jadi kehadiran penuh dengan cara mungkin ketika coach atau Bu Lia tadi bercerita dengan mungkin agak emosional kadang ya, menceritakan dia betul mongat-mongat masalahnya kayak gini, belum ada Sudah solusi seperti gitu ya. itu mungkin saya bisa menggunakan beberapa teknik seperti teknik storm atau mungkin mengajak Bu Lia untuk lebih tenang seperti itu, sehingga proses coaching itu lebih rileks itu nanti coach juga bisa mengutarakan permasalahannya, kemudian ide-idenya itu dengan lebih santai, jadi lebih banyak yang disampaikan seperti itu. Itu ya yang tadi dikembangkan Bu Ade, berarti Bu Ade akan lebih hadir secara penuh gitu ya. Jadi harapannya nanti ke depan yang ingin ditingkatkan itu Bu Ade bisa memaksimalkan sebagai coach sehingga nanti ketika melakukan coaching itu bisa lebih mantap gitu ya Bu Ade ya. Alhamdulillah, semoga ke depan semakin sukses Bu Ade. Ya, terima kasih Bu atas catatannya, semoga itu menjadi umpan balik. Ya, siap. Ya. Baik, demikian praktek coaching dari supervisi akademik dari kelompok 2 dari modul 2.3 dari kelompok 2. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kemudian tidak lupa semoga ini menjadi salah satu yang bisa meningkatkan kompetensi kami bertiga ke depannya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.